Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maya Salsabila dengan NIM 220302100011. Saya dari kelas A, mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan sebagaimana pembahasan saya mengenai dinamika dan tantangan Pancasila dalam Islam. Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sebagai agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, Islam sangat relevan dengan fleksibel dalam segala bidang kehidupan. Islam mengatur segala para pemeluknya dalam segala hal, baik itu kehidupan individu maupun sosial kemasyarakatan. Kedalaman nilai filosofi Pancasila yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai agama Islam, kehendaknya memperkuat posisi kita sebagai negara Indonesia yang beragama yang berkeadapan dengan menghormati semua pemeluk agama yang ada, sebagaimana yang dicita-citakan oleh Bung Karno. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang bermasyarakat dan beragama kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat dan beragama Pancasila, yang telah menjadi falsafah bangsa dan sumber nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi, sejatinya merupakan ijtihad dari muslim para tokoh ketika perjuangan kemerdekaan, bahwa banyak tokoh dan cendekiawan yang menyatakan Pancasila merupakan hadiah terbesar dari umat Islam dan tokoh Islam bagi republik ini. Dengan berbagai pertimbangan yang mencakupi keragaman suku bangsa, agama, budaya yang terdapat di Indonesia, dikeluarkan Peraturan Presiden atau PP Nomor 12 Tahun 1968 tertanggal 13 April 1968 mengenai rumusan dasar negara dalam negara Indonesia. Dikemukakan rumusan Pancasila yang benar dan sah adalah rumusan yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dengan rumusan sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mencintai tanah air tidak dilarang agama. Yang dilarang adalah mengurus suatu negara atau mengajak orang lain untuk mengurusnya dengan asa kebangsaan tanpa mengambil aturan Islam. Semangat nasionalisme serta cinta tanah air yang menyatukan dengan aturan Islam adalah sikap terpuji. Sebagaimana surah Al-Hujurat mengakui eksistensi bangsa-bangsa, tapi menolak nasionalisme sempit yang mengarah kepada asabiyah. Kebangsaan adalah suatu fitrah dan alamiah. Dalam pemahaman Muhammadiyah, Pancasila adalah darul ahdi wa syahadah atau negara konsensus dan kesaksian. Sedangkan NU memahami Pancasila sebagai muahadah watoniyah, kesepakatan bangsa. Peneguhan sikap Muhammadiyah dan NU mengenai Pancasila tersebut sekaligus menjadi kritik dan perlawanan atas upaya-upaya kelompok tertentu untuk mengganti dan mengubah Pancasila sebagai ideologi bangsa. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa Pancasila, NKRI, dan nasionalisme tidak bertentangan dengan agama Islam seperti dalam usul fikih dikenal dengan maqasid asyariyah untuk memelihara hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan, atau al-umur ad-dururiyah hin an-nafs, melindungi keselamatan fisik atau jiwa manusia, dan tindakan kekerasan di luar ketentuan hukum. Hifz ad-din, melindungi keyakinan atau suatu agama. Hifz an-nas, menjaga kelangsungan hidup dengan melindungi keturunan dan keluarga. Hifz al-mal, melindungi hak milik pribadi atau harta benda. Hifz al-aql, melindungi kebebasan berpikir. Jadi dapat disimpulkan bahwa dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan bangsa, yakni Pancasila sebagai ideologi yang bersifat terbuka, mampu berinteraksi secara dinamis
Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangannya nyata yang dihadapi dalam setiap waktu. Pancasila bukan Islam, tetapi Pancasila memperoleh ruh yang menghidupkannya melalui Islam. Bukan sekedar pelaksanaan ibadah kepada Tuhan, melainkan merupakan bentuk pelaksanaan hubungan kebajikan antara sesama makhluk juga kepada alam ciptaan Tuhan. Islam dan Pancasila bukanlah dua ideologi yang saling berbenturan. Islam adalah sabah ajaran yang utuh yang mengedepankan nilai-nilai ketuhanan sekaligus kemanusiaan dan kemasyarakatan. Khazanah Islam telah diletakkan sebagai fondasi dalam ideologi Pancasila. Akan tetapi nilai-nilai Islam telah masuk ke dalam Pancasila yang hingga kini digunakan sebagai ideologi bangsa Indonesia. Perdebatan antara golongan Islam dan golongan nasionalisme harus menyadari bahwasanya Islam dan Pancasila mampu menciptakan proses dialogis sehingga tak perlu lagi dibenturkan dalam dua ideologi yang saling bertolak belakang sekaligus berhadap-hadapan. Kemampuan Bapak bangsa dan meletakkan fondasi ideologi bangsa yaitu Pancasila mulai dengan fondasi Tauhid sebagai soko guru utama Pancasila yang mewarnai sila-sila dalam Pancasila mengakhiri benturan tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga dapat difahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.